sekolah beserta dengan maka kurikulum atau PKS kurikulum dari 11 sekolah bina yang luar biasa, dan saya ucapkan terima kasih pula atas kehadirannya di ruang room ini Bapak Ibu, yang nanti akan kita belajar bersama-sama, sharing bersama terkait dengan diseminasi untuk kegiatan membaca intensif dan membaca ekstensif dalam pembelajaran. Namun sebelumnya Bapak Ibu, agar kegiatan kita, diskusi kita berjalan dengan lancar, mari kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Disilahkan. Ya, berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, jadi perlu saya sampaikan untuk kegiatan kita di pagi hari ini terkait dengan diseminasi. Ini adalah merupakan hasil dari kegiatan workshop saya dari Kementerian, dari Direktorat Jenderal Sekolah Menengah yang dilaksanakan selama 5 hari di minggu kemarin. Dan perlu saya sampaikan ke Bapak Ibu semuanya terkait dengan kegiatan MIMEP ini, adalah salah satunya adalah mendukung untuk gerakan literasi sekolah dan juga AKM Bapak Ibu. Nah, nanti kita coba diskusi bersama. Ya, yang saya sampaikan secara umum saja ya Bapak Ibu, karena memang kita adalah jenis kegiatannya diseminasi, tidak workshop ya. Jadi diseminasi cukup semacam mensosialisasikan saja untuk hasil kegiatan workshop kemarin. Mohon untuk diizinkan saya untuk share screen, Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan kegiatan workshop membaca intensif dan membaca ekstensif yang kami lakukan kemarin. Jadi kali ini saya akan mencoba mendiseminasikan atau menyampaikan ya ke Bapak Ibu semuanya, terutama kaitannya dengan bagaimana sih nanti kita bisa menciptakan suatu pembelajaran yang bisa mendukung kegiatan baik GLS maupun AKM seperti itu. Nah, materi yang kemarin saya dapatkan, nanti tetap saya akan sampaikan, ini adalah terkait bagaimana sih literasi dalam pembelajaran itu. Kemudian kita akan coba mengenal apa sih sebenarnya membaca intensif dan membaca ekstensif itu. Kemudian bagaimana caranya kalau kita sebagai seorang guru nanti bisa memilih teks yang tepat. Kemudian strategi membaca intensif itu yang bagaimana, lalu strategi membaca ekstensif itu yang bagaimana. Jadi ini secara umum saja ya Bapak Ibu, karena memang kita terbatas waktu saja, jadi kita tidak bisa terlalu banyak sedetail yang seperti kegiatan workshop kemarin. Jadi Bapak Ibu, intinya bahwa di dalam peningkatan atau pengintegrasian ya literasi dalam pembelajaran itu salah satunya adalah dengan cara apa sih sebenarnya Bapak Ibu? Nah, membaca intensif dan membaca ekstensif. Nah, kemudian ketika kita sudah mengajak anak-anak kita untuk melakukan kegiatan membaca intensif dan ekstensif ini, maka kemudian guru atau seorang guru itu atau pendidik itu bisa memilih-milih gitu ya, menentukan jenis teksnya, teks yang nanti digunakan dalam pembelajaran itu. Nah, di sini nantilah dari Bapak Ibu pilihan teksnya itu nanti akan digunakan untuk apa gitu ya. Mau digunakan untuk yang membaca intensif atau membaca ekstensif ataukah dua-duanya. Tuh. Nah, kita akan coba. Nah, kita akan coba tengok bagaimana sih sebenarnya kegiatan MIMEP itu bisa mendukung gerakan literasi sekolah dan juga AKM. Nah, kita tahu bahwa untuk saat ini
sering apa ya, Bapak Ibu pasti sudah tidak asing lagi lah ya, kenapa Pak Menteri selalu menyampaikan sebuah program-program yang intinya adalah untuk membawa anak didik kita itu literasinya bisa meningkat. Artinya literasinya dari ya secara umum adalah semua yang apa namanya siswa yang ada di Indonesia itu biar apa namanya peringkat untuk literasi berdasarkan PISA 2018 itu ya yang kita posisi di ranking 4 dari bawah dari 79 negara itu bisa sedikit demi sedikit bisa peringkatnya itu bisa menjadi di peringkat yang lebih bagus gitu ya Bapak Ibu. Oleh karena itu, bagaimana sih caranya kita untuk membawa anak-anak itu bisa suka atau senang membaca? Jadi salah satunya adalah yang mampu untuk membawa ke arah sana adalah kita sebagai seorang pendidik. Maka dari itu Pak Menteri banyak sekali meminta bantuan kepada kita Bapak Ibu bagaimana nanti kita bisa membawa anak didik kita ke depannya itu udah terbiasa ya, udah melakukan sebuah pembiasaan yang luar biasa terkait literasi ini. Dan saya yakin dari Bapak Ibu semuanya dari 11 sekolah ini sudah melakukan GLS. Coba nanti sambil kita sharing ya, saya ingin juga seperti apa sih sebenarnya kegiatan GLS yang ada di sekolah Bapak Ibu itu. Jadi untuk gerakan literasi sekolah di situ bisa dilakukan dengan berbagai cara. Bisa melalui sebuah pembelajaran, bisa melalui kegiatan pembelajaran, kemudian bisa juga melalui sebuah sistem pengembangan literasi gitu. Kemudian nantinya endingnya adalah kita bisa melakukan sebuah pembiasaan. Nah, pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan di sekolah Bapak Ibu nanti seperti apa? Nah, jadi bisa dilakukan 3 hal ini dengan cara melalui pembelajaran, dengan pembiasaan, dan pengembangan yang ada di sekolah. Nah, saya rasa dan saya yakin bahwa GLS itu sudah dimulai sejak beberapa tahun yang lalu. Jadi kita pun juga sudah menerapkan bahkan di sebelum pandemi ya Bapak Ibu ya, sudah menambahkan mungkin seperti ini misalnya pembiasaan yang dilakukan. Jadi menumbuhkan budaya literasi dan minat baca di sekolah misalnya adalah melakukan kegiatan membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini saya rasa juga dari sekolah-sekolah kita di Gerobokan sudah mulai ini. Jadi nanti sambil kita diskusi sharing ya, jadi seperti apa dari Bapak Ibu yang sudah dilakukan gitu. Kemudian untuk pengembangan. Nah, pengembangan untuk kecakapan literasi ini bisa melalui kegiatan non-akademik. Misalnya adalah melalui kegiatan ekstrakurikuler. Nah, dan biasanya ada nih kunjungan wajib ke perpustakaan gitu ya. Di mana ini adalah sebagai kegiatan penunjang GLS yang ada di sekolah Bapak Ibu. Jadi ada jam khusus untuk literasi. Jadi nanti misalnya nih anak-anak diberi kartu kunjungan gitu ya, diwajibkan. Jadi misalnya 1 minggu itu dibagi dari apa namanya semua kelas yang ada di situ dijadwal. Jadi di petugas perpustakaan itu pernah saya juga berkunjung ataupun dulu waktu di sekolah saya sendiri juga sudah disiapin sebuah kartu wajib untuk berkunjung. Jadi nanti pihak petugas perpustakaan sudah membuat jadwal untuk kunjungan tiap kelas. Jadi wajib di sini nanti bisa untuk memberikan daya tarik siswa bagaimana? Bisa salah satunya dikasih reward seperti itu. Jadi yang lebih banyak berkunjung nanti kan dilihat dari buku catatan kartu kunjungan itu. Kalau dia intensitas berkunjungnya kemudian banyak membaca waktunya di perpustakaan di situ dari jam sekian sampai jam sekian kayak gitu nanti akan dapat reward tersendiri seperti itu. Jadi semacam kayak ya awal-awal supaya anak-anak itu bisa membiasakan diri untuk mau berkunjung ke perpustakaan. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk pengembangan literasi di sekolah.
Nah, kemudian untuk kegiatan pembelajaran. Jadi literasi alangkah baiknya memang dari kita ya atau panjenengan ketika Bapak Ibu gurunya di sekolahnya itu sudah membiasakan dari kegiatan intrakurikuler atau pada saat proses pembelajaran sudah menggunakan strategi literasi. Nah, nanti kita coba sharing saja bagaimana sih strategi literasi yang ada di sekolah Bapak Ibu. Nah, tadi saya ingin share ingin mendengar ya, sharing saja. Jadi Bapak Ibu boleh catat dulu, nanti ketika kita sudah selesai kita bahas diskusi sharingnya, Bapak Ibu bisa mengutarakan ini. Pembiasaan yang sudah dilakukan apa saja, lalu pengembangannya seperti apa, dan pembelajaran yang mengintegrasikan literasi di sekolah Bapak Ibu seperti apa gitu. Jadi ini ya, nanti boleh dicatat dulu, nanti kita sampaikan atau kita bahas di sesi diskusi tanya jawab. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu sekali lagi bahwa membaca dalam konteks GLS gitu ya, itu tadi bisa melalui 3 tahapan tadi, 3 kegiatan jenis kegiatan tadi, yaitu pembiasaan dan pengembangan serta melalui pembelajaran. Dan biasanya ketika membaca dalam konteks GLS yang dalam kegiatan pembelajaran ini yang terintegrasi dalam pembelajaran adalah dengan cara membaca intensif. Jadi membaca intensif. Jadi membaca intensif, membaca sungguh-sungguh yang terkait dengan bagaimana terintegrasi dalam proses pembelajaran atau pada saat pembelajaran itu namanya adalah membaca intensif. Nah, sedangkan melalui pembiasaan, kemudian pengembangan kegiatan ekstrakurikuler atau di luar jam, yang tadi ada jam kunjungan ke perpus, kemudian pembiasaan 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu namanya adalah membaca ekstensif. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu sudah memiliki gambaran apa sih sebenarnya membaca ekstensif, membaca intensif. Namun kalau saya yakin dari Bapak Ibu yang basicnya sudah bahasa seperti Pak Amin, kemudian dari teman-teman yang lain ya, Bu Murni itu bahasa Inggris juga. Sebenarnya kalau bahasa, kalau yang mapel bahasa, hal ini sudah biasa dilakukan. Jadi saya yakin Bapak Ibu sudah biasa kalau yang bahasa pasti ya, ada kegiatan membaca intensif, kegiatan membaca ekstensif. Dan ini pun tidak menutup kemungkinan juga dari Bapak Ibu yang mengajar non bahasa mungkin juga sudah melaksanakan kegiatan konsep untuk peningkatan GLS ini. Tapi di sini nanti kita akan lebih sedikit lebih tahu lagi gitu ya. Oh iya, ternyata GLS itu bisa kita kembangkan, bisa kita lakukan dengan 2 hal atau 2 cara ini, yaitu membaca intensif dan membaca ekstensif gitu. Nah, jadi sekarang kita tengok kalau dihubungkan atau dikaitkan dengan AKM ya Bapak Ibu. Jadi saat ini di tahun pertama nanti siswa-siswa kita akan melaksanakan kegiatan AMBK, di mana salah satunya adalah AKM gitu ya. Untuk AKM sendiri Bapak Ibu sudah tahu pastinya bahwa di dalam soal-soal AKM nanti tidak terlepas dari hal namanya literasi. Nah, literasi di dalam AKM nanti ada namanya literasi membaca dan juga literasi numerik. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, untuk dalam fokus di sini yang perlu dipelajari karena terkait dengan kegiatan literasi untuk membaca, maka cukup yang dibahas adalah untuk literasi membaca yang ada dalam AKM yang numerasi. Nah, untuk literasi membaca dalam AKM itu sendiri ada konten, ada konteks, dan tingkat proses kognitif.
itu yang mendukung kegiatan AKM ya Bapak Ibu, yang artinya nanti di dalam AKM itu yang soal-soal literasi membaca itu nanti ada yang jenisnya konten, ada konteks dan tingkat proses kognitif. Nah, yang konten itu berdasarkan isinya dari teks ya, teks yang nanti digunakan itu dalam bacaan literasi AKM itu yang terkait dengan konten adalah nanti berupa teks informasi dan juga fiksi gitu ya. Dari teks-teks yang berupa fiksi, kemudian teks informasi itu yang terkait dengan konten. Sedangkan terkait dengan konteks itu nanti konteksnya bisa berupa personal, bisa sosial budaya, bisa saintifik. Jadi jenis soalnya yang personal ya terkait dengan data diri. Kemudian yang sosial budaya bisa isu-isu yang berkembang di masyarakat, kita tentang budaya, tentang sosial di masyarakat. Saintifik pastinya terkait dengan keilmuan seperti itu. Nah, kalau yang tingkat proses kognitif, nanti siswa diminta untuk bisa menemukan informasi dari teks tersebut, bisa menginterpretasi dan mengintegrasikan gitu dari teks tersebut, dan juga bisa melakukan evaluasi dan refleksi dari sebuah teks yang muncul di soal AKM tersebut. Jadi memang kalau ini nanti 3 hal ini sudah biasa kita lakukan, atau kita sudah biasa mengintegrasikan ke dalam pembelajaran, insya Allah nanti anak-anak ke depannya berikutnya untuk AKM, insya Allah untuk nilai dengan sendirinya akan mengalami peningkatan. Nah, di sini ya apa sih yang bisa kita lakukan? Ya, yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru di mana bisa mendukung, membantu anak-anak nanti dalam melaksanakan AKM. Salah satunya adalah ya ini tadi Bapak Ibu, membiasakan anak-anak untuk dibawa membaca. Jadi ya, membiasakan untuk terbiasa diajak membaca. Nah, kalau ini nanti sudah biasa dilakukan, ya kita mulai dari sekarang. Jadi untuk ANBK, jadi Pak Menteri itu juga dan juga pun Bapak yang kemarin dari Direktorat ya menegaskan. Jadi seperti yang kemarin sudah saya sampaikan ke Bapak Ibu yang sudah saya lakukan penyampaian sosialisasi ANBK ke sekolah-sekolah panjenengan, dan yang belum mohon maaf yang belum bisa saya sampaikan nanti seperti yang Tawang Harjo 2 mungkin minggu depan karena baru bisa untuk datang berkunjung lagi, nanti bisa saya sampaikan terkait dengan ANBK. Yang jelas Bapak Ibu, jadi tujuan apa sih sebenarnya ANBK, apa yang kemarin juga sudah disampaikan juga, intinya kita tidak harus ya kita tidak sebenarnya dari Pak Menteri dan juga dan Direktur Kemen mempesan kalau kita melakukan drill-drill soal yang nanti anak-anak itu besok ujian kita langsung di drill soal terus untuk AKM, sebenarnya itu adalah hal yang salah gitu. Jadi miskonsep yang salah gitu. Jadi sekali lagi kemarin saya juga waktu di sana waktu di kegiatan workshop itu karena kebetulan ada Bapak Direktur itu jadi Direktur Jenderal, jadi kita langsung sign saja terkait ini. Yang jelas tidak ada salahnya kita menyampaikan misalnya contoh-contoh soal AKM ke anak-anak, tidak ada salahnya. Tetapi tidak harus didrill seperti ketika kita melaksanakan UNBK karena berbeda jauh. Jadi tujuan juga berbeda antara UNBK dan ANBK. Jadi itu Bapak Ibu nggak harus terus drill-drill soal enggak ya, tapi karena memang soal yang berupa bacaan itu dinamis, berubah-ubah. Kalau anak itu nanti sudah terbiasa membaca, maka dengan sendirinya untuk menghadapi soal AKM itu
bisa gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi berbeda dengan mapel-mapel atau ujian mapel gitu ya. Seperti UN itu kan ujian nasional itu kan mapel terkait mata pelajaran. Jadi bisa dilakukan untuk soal-soal yang pasti, gitu, jawaban pasti. Gitu. Tapi kalau soal AKM itu tidak bisa diprediksi secara pasti soalnya seperti ini enggak. Jadi dinamis, jadi berubah-ubah. Cuman ya memang tidak ada salahnya hanya cukup mengenalkan bahwa anak-anak mensosialisasikan akan terjadi fungsi tujuan AKM, kemudian terkait teknis. Jadi yang jelas memang Pak Menteri ada apa sih yang harus disiapkan adalah teknisnya. Teknis untuk pelaksanaannya itu dulu yang perlu dipersiapkan. Mulai dari perangkat, operator, peserta, data DNS, DNT-nya, kemudian data gurunya, dan sebagainya. Teknis dulu yang harus benar-benar dipersiapkan dengan baik. Dan mudah-mudahan di tahun awal KM ini nanti semua bisa berjalan dengan lancar. Artinya anak-anak bisa mengikuti dengan baik. Teknisnya tidak ada kendala sama sekali. Untuk masalah hasil, karena itu tujuannya hanya untuk mengetahui seberapa besar tingkat dari kemampuan siswa dalam kegiatan literasinya itu seperti apa, karakternya seperti apa, dan itu pun juga hanya sebatas sampel ya Bapak Ibu, tidak diwajibkan untuk semua siswa. Jadi ya, ini Bapak Ibu yang terkait dengan literasi membaca dalam AKM. Nah, lalu bagaimana sih sebenarnya strategi literasi dalam pembelajaran itu? Yang pertama, strateginya adalah nanti bisa menemukan informasi. Gitu ya, bisa menemukan informasi dengan cara menemukan informasi. Kemudian yang kedua, menginterpretasi dan mengintegrasikan. Jadi, kemudian yang ketiga, mengevaluasi dan merefleksi. Dari sebuah bacaan tadi, tiga-tiga ini adalah sebuah langkah yang tepat untuk strategi literasi dalam pembelajaran itu. Oleh karena itu, ketiga tahapan ini nanti yang akhirnya mendukung tercapainya kemampuan literasi untuk siswa atau anak didik kita. Gitu. Jadi nanti ketika kita sudah menyiapkan sebuah teks begitu ya, kemudian anak-anak diminta untuk membaca, lalu bisa menemukan informasi yang ada di bacaan tersebut. Jadi bisa berupa kata-kata kunci yang diambil, kemudian bisa melakukan inferensi dan seperti itu. Kemudian ini menginterpretasikan atau mengintegrasikan dari hasil bacaan teks tadi, lalu mengevaluasi, merefleksi, bisa membuat simpulan, kemudian bisa mengutarakan kembali terkait dengan hasil bacaan yang sudah dibaca tadi, misalnya seperti itu. Nah, itu tadi yang terkait dengan literasi membaca, kemudian strategi literasi dalam pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya kita coba akan mengenal bagaimana sih teksnya, teks yang biasa kita lakukan gitu terkait multimoda. Jadi mengenal teks multimoda. Artinya ketika kita melakukan pembelajaran di kelas, saya rasa sebenarnya teman-teman itu sudah secara otomatis itu sudah mengenal teks multimoda. Saya yakin seperti itu. Nah, lalu cuman apa sih sebenarnya kalau kita belum tahu teks multimoda kan jadinya oh iya ternyata ini yang kita lakukan termasuk juga sudah berupa teks multimoda misalnya seperti itu. Nah, ini teman-teman. Jadi teks multimoda yang biasa kita lakukan waktu mengajar gitu ya, waktu mengajar kepada anak-anak menyampaikan informasi, menyampaikan materi pembelajaran. Nah, ini banyak sekali. Dia bisa berupa film, jadi audiovisual ya. Kemudian bisa berupa poster, kemudian infografis, bisa berupa surat, jadi kalau yang bahasa itu ya, kemudian komik, kemudian berupa video, kemudian email, buku, iklan, blog, bloglet, dan gambar, dan semuanya, animasi, peta pikiran, peta konsep, brosur, podcast, SMS, itu juga termasuk sudah multimoda gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya multimoda itu? Gitu. Nah, teks multimoda.
Jadi sebuah teks dikatakan multi itu banyak ya, muda itu cara ya, model muda itu cara yang digunakan. Jadi teks dengan tampilan lebih dari satu model gitu ya, muda bisa model atau cara yang digunakan. Jadi itu ya banyak gitu, banyak model yang digunakan. Jadi ketika kita mengajar bisa tadi berupa visual, mohon maaf. Ya, ini bisa berupa visual, kemudian visual itu berarti ya terkait dengan penglihatan ya, indera melihat. Jadi berupa misalnya kalau film itu bisa kita bisa melihat juga, juga ada juga suaranya malah ya. Jadi bisa juga kita bisa mendengar aural ya. Jadi kalau aural itu terkait dengan indera pendengar kita, telinga gitu. Visual itu indera penglihat gitu, kaitannya sama mata. Nah kemudian kalau teks multimoda yang linguistik itu berupa kata-kata, tulisan kayak gitu. Spasial itu adalah terkait dengan ruang dan waktu. Kemudian yang gestural itu adalah bahasa isyarat atau bahasa tubuh gitu. Jadi nanti juga saya menginginkan Bapak Ibu bisa sharing juga. Jadi sebenarnya yang tadi pertama yang disaringkan terkait dengan kegiatan literasi di sekolah ya Bapak Ibu, KLS-nya seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah multimoda. Teks multimoda yang biasa digunakan di sekolah Bapak Ibu, artinya guru ketika mengajar itu sudah menggunakan sebuah media berupa teks multimoda yang seperti apa. Nanti kita bisa sharingkan bersama. Ini gitu, itu yang tadi yang kedua. Jadi kita mengenal teks multimoda. Jadi bisa berupa tulisan, bisa berupa audio, bisa berupa visual, bisa berupa gambar, ada warna, kemudian ada tulisan-tulisan. Itu sudah menunjukkan bahwa teks itu multimoda. Jadi itu, jadi banyak modelnya. Jadi teks yang multimoda, gitu ya. Lalu berikutnya kita akan coba sedikit mengenal bagaimana sebenarnya strategi literasi dalam pembelajaran. Tadi sudah ada 2 yang kita bahas, yang ini yang terakhir ya. Untuk mengenal strategi literasi dalam pembelajaran. Oke, kita tahu bahwa ketika kita mengajar, apalagi yang kalau guru bahasa, saya rasa ini sudah sering-sering dilakukan kalau ini. Nah, ketika strategi literasi dalam pembelajaran di sekolah Bapak Ibu atau Bapak Ibu saat mengajar, ini pasti sudah ada kegiatan namanya sebelum membaca. Jadi sebelum membaca itu pastinya anak-anak kalau kita sudah menampilkan sebuah teks atau apa buku atau bacaan yang sudah disiapkan Bapak Ibu. Di kegiatan sebelum membaca. Nanti kita akan bisa kita cermati lebih lanjut. Kemudian ketika membaca, apa sih sebenarnya yang nanti akan dilakukan anak-anak ketika membaca? Apa yang ingin diketahui ketika membaca? Begitu juga nanti pada saat sebelum membaca dan setelah membaca. Gitu. Jadi strategi ini bisa kita pakai. Artinya nanti biar anak-anak itu ke depannya, anak-anak kita ke depannya kan kegiatan ini kan literasi sudah digencarkan ya di setiap jenjang pendidikan. Artinya di sekolah dasar, tingkat SD ya, di SMP ya, bahkan sampai SMA dan perkuliahan lah ya. Jadi kalau sudah dimulai sejak dini anak untuk sudah disiapkan untuk literasinya, terutama dalam pembelajaran, sudah berjalan sebagaimana mestinya ke beberapa tahun yang akan datang. Jadi kita memang mulai dengan kerja keras untuk saat ini bagaimana bisa membawa anak-anak kita ke arah sana. Dan dengan memulai ini dengan berharap dan memiliki tujuan bahwa dengan kebiasaan yang dilakukan, kemudian dengan kreativitas dan inovatif dari semua guru ketika mengajar, kemudian semua ini adalah digunakan untuk mendukung peningkatan literasi di negeri kita, gitu ya. Salah satunya termasuk
AKM itu adalah termasuk sebuah terobosan baru, kemudian sebuah cara yang nanti endingnya adalah diperuntukkan untuk peningkatan literasi di negeri kita. Nah, kemudian strategi literasi dalam pembelajaran nanti ketika kita sudah melaksanakan ini, nanti biasanya kita bisa membawa anak-anak itu bisa memecahkan sebuah masalah. Jadi dibawa untuk anak-anak bisa terbiasa akhirnya endingnya itu kalau sudah terbiasa gitu, nanti dia ditemukan dengan sebuah teks-teks yang bacaannya itu mengandung makna yang lebih gitu ya, bisa. Karena banyak sekali di soal-soal yang HKM itu memang tujuannya membawa anak-anak itu bisa memecahkan masalah, kemudian berpikir kritis, kemudian sebagai alat untuk memahami konten, alat untuk memahami bukan konten seperti itu. Dan kita tahu juga bahwa nanti strateginya literasi dalam pembelajaran itu banyak sekali pilihan-pilihannya. Yang jelas 3 tahap pembelajaran tadi, tahap mulai sebelum, kemudian ketika atau selama, dan sesudah. Jadi nanti di sini untuk macam-macam strateginya ada banyak. Di salah satunya adalah strategi bertanya, kemudian analisis, sintesis, evaluasi, refleksi, kemudian ada tadi teks multimoda gitu. Jadi strategi yang dilakukan tuh banyak gitu ya. Ada beberapa, tinggal nanti teman-teman terbiasa untuk bisa menyesuaikan yang tepat itu yang mana gitu ya, sesuai dengan materi yang disajikan. Kemudian bisa berupa instruksi yang jelas dan eksplisit dengan pemodelan, bisa melalui pengatur grafis, bisa respon terhadap pertanyaan. Jadi di antaranya ini macam untuk strateginya, khusus untuk di dalam pembelajaran. Nah ini, jadi tadi kan ada 3 pembelajaran ya. Jadi halo, mohon maaf, apakah slide tidak berganti dari tadi? Halo? Tidak, Bu. Aduh. Ini tidak berganti. Nah, kok diam saja sebentar. Tidak pernah berganti, Bu. Oke. Ini mungkin coba salah ininya. Oke. Baik. Sebentar, saya akan coba share ulang lagi share screen-nya. Loh, sudah berslide-slide kok diam saja. Baru buka ada chatting. Saya kira hanya tempatku yang lemot. Oke, mungkin ini baik-baik. Kita pilih presentasinya yang seluruh aja coba. Tadi kan saya slideshow sehingga malah jadi dipilih jendela malah tidak mau ya. Oke. Sebentar. Oke, sebentar. Agak
Halo. Iya, sempat terpental, mohon maaf ya. Ya, lu Bu, terpental Bu. Iya, sebentar saya coba share screen lagi. Dan tidak terlalu berat, saya akan coba matikan dulu kamera saya ya. Inilah seninya Bapak Ibu. Oke, saya coba share screen untuk materi lagi. Semoga tidak terpental. Mohon konfirmasi apakah sudah. Ya, sudah. Oke. Ini sudah berganti halaman kah? Sudah Bu. Sudah. Baik, Mantap. Masya Allah, terima kasih. Jadi tadi saya tampilin seperti ini nggak muncul ya kayak orang dongeng dong. Iya, pada bingung aku. Nggak Masya muncul. Allah. Iya, tadi dinyalakan aja mikrofonnya konfirmasi. Kalau kadang WA nggak saya baca, asik menjelaskan. Baik, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Jadi saya ulang lagi bahwa nanti untuk terkait dengan strategi literasi dalam pembelajaran itu banyak yang perlu kita lakukan dan banyak pilihan-pilihan apa saja sebenarnya yang bisa kita lakukan. Jadi di antaranya tadi yang sudah saya sampaikan intinya menyesuaikan dengan materi yang Bapak Ibu berikan. Jadi bisa model yang strategi bertanya, mau pengatur grafis dan lain sebagainya. Oke, nanti ini untuk slide akan saya bagikan ke Bapak Ibu. Kemudian ada tiga kegiatan pembelajaran tadi yang sebelumnya saya sampaikan bahwa kegiatan sebelum membaca atau sebelum kegiatan belajar ini bisa Bapak Ibu lakukan dengan cara sebelum ya, ketika sebelum membaca. Bapak Ibu sudah menampilkan dulu misalnya ada sebuah gambar gitu atau sebuah teks gitu. Jadi anak-anak diminta untuk bisa membuat prediksi dulu. Kemudian think aloud itu berpikir yang sungguh-sungguh lah ya, berpikir membutuhkan kerja keras gitu. Kemudian mengamati bagian-bagian teks yang akan dibaca. Itu jadi kegiatan sebelum membaca tuh sudah disajikan dulu nih teksnya yang Bapak Ibu mau sajikan. Jadi anak-anak sepintas melihat itu bisa membuat prediksi. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa teks itu bisa multimoda. Bisa berupa gambar kayak poster tadi, bisa berupa sebuah tulisan, bisa komik, bisa apapun lah ya macamnya tadi banyak. Yang jelas nanti silahkan Bapak Ibu bisa sampaikan ke teman-teman guru bahwa untuk kegiatan yang kita lakukan itu harus sudah kegiatan ya ketika mengajar itu harus sudah yang kegiatan benar-benar mendukung literasi. Kemudian konsep berikutnya bertanya, kemudian mengidentifikasi kosakata, kata kunci atau konsep-konsep yang penting yang akan dipelajari. Kemudian bisa menggunakan strategi ini Bapak Ibu. Ingin tahu, ingin kemudian bagaimana agar tahu. Jadi ingin tahu bagaimana agar tahu. Ini juga bisa dipakai. Kemudian menggunakan grafik organizer juga boleh. Jadi berupa grafik itu juga boleh. Jadi intinya Bapak Ibu nanti ketika dari kurikulum ya, ini kurikulum dulu kan yang belajar. Nanti kurikulum bisa mencoba mengimplementasikan, mengintegrasikan dulu, membuat perencanaan. Oh iya, kalau misalnya dalam pembelajaran itu kita bisa membuat sebuah strategi pembelajaran yang bisa mendukung literasi. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa sampaikan gitu ya. Jadi bisa ditularkan ke yang lain, teman-teman yang lain. Ini kalau yang sebelum. Kemudian kalau misalnya selama membaca atau selama kegiatan belajar gitu misalnya ya. Nah, ini juga bisa dengan cara apa? Mengidentifikasi kosakata baru, kemudian bisa visualisasi teks, bisa menggunakan grafik juga, membuat catatan, think aloud juga, kemudian bertanya juga bisa, menggunakan petunjuk berdasarkan konteks, kemudian membuat ringkasan,
kemudian mengidentifikasi bagian mana sih yang sulit, kemudian menceritakan kembali, kemudian membaca kembali, menyimpulkan berdasarkan informasi yang tersirat atau melakukan atau membuat inferensi namanya ya. Kemudian mengaitkan dengan pengalaman pribadi. Jadi tergantung teksnya yang mau diberikan, tergantung juga menyesuaikan materi yang Bapak Ibu berikan, terus pilih aja. Karena di sini banyak, pilih mana yang sekiranya tepat menurut Bapak Ibu. Kemudian yang ketika kegiatan setelah membaca atau setelah belajar. Ketika setelah belajar anak-anak nanti bisa ini membaca untuk mendapatkan gagasan utama atau penting. Kemudian bisa membaca kembali, bisa bertanya juga seperti tadi. Kemudian mengaitkan dengan teks lain, pengalaman pribadi, bisa visualisasi respon indrawi lain gitu-gitu. Kemudian merefleksi. Jadi bisa melalui bicara, bisa menulis, bisa menggambar dan lain. Kemudian dramatisasi, bisa mencatat, bisa menggunakan grafik dan sebagainya. Jadi intinya bisa membuat ringkasan, cerita kembali, sintesis, evaluasi diri. Ini kalau yang setelah membaca. Jadi kan biasanya Bapak Ibu juga pastinya ini sudah pernah lah ya, sudah pernah. Saya yakin Bapak Ibu ketika mengajar itu sudah melaksanakan beberapa hal yang ini. Jadi meskipun setelah nanti kalau anak-anak kegiatan literasi itu yang tadi katakan yang teksnya multimoda itu kan biasanya kalau yang mapel-mapel non bahasa kan juga bisa menyampaikan berupa gambar gitu ya. Gambar bagian, misalnya kalau saya IPA ya gambar bagian alat reproduksi, gambar bagian alat ekspresi, kemudian alat pencernaan dan sebagainya. Itu termasuk sudah sebuah teks multimodal. Karena kalau gambar yang dimunculkan itu biasanya kan juga sudah ada berupa gambarnya, ada warna-warnanya, ada tulisannya dan sebagainya. Itu sudah termasuk teks multimoda. Nah, itu kan biasanya anak-anak ketika sudah sebelum membaca gitu ya, sudah ditunjukkan itu bentuknya, terus pasti dia sudah berpikir apa ya itu kan gitu ya. Gambar apa ya itu kan gitu. Dia bisa memprediksi dulu sebelumnya. Jadi kan sebelum membaca dia bisa melakukan prediksi. Kemudian setelah sebelum membaca, kemudian selama membaca dulu atau selama belajar, selama mempelajari gambar tadi, maka dia bisa menemukan konsep dan sebagainya. Nah setelah apalagi kalau dia sudah selesai semua membaca semuanya, dia bisa membuat sintesis, bisa membuat catatan-catatan, bisa menceritakan kembali, bisa menjelaskan fungsinya, bagiannya, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah strategi literasi ya dalam pembelajaran. Nah, ini kita coba tambahkan sedikit yang merupakan salah satu strategi ketika literasi dalam literasi pembelajaran. Itu tadi yang kaitannya dengan mengenal pengatur grafis. Jadi melalui pengatur grafis ini juga bisa kita lakukan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan literasi untuk anak-anak kita. Ini sampelnya ya, contohnya. Jadi untuk pengatur grafis itu intinya Bapak Ibu bisa membuat gitu ya kalau pengatur grafis ini. Jadi pengatur grafis misalnya mengaktifasi pengetahuan sebelumnya. Kegiatannya apa? Menggali pengetahuan latar belakang untuk memahami teks non-fiksi misalnya. Kemudian bisa membuat sebuah tabel prediksi. Ini termasuk pengatur grafis. Kemudian membuat tabel tahu ingin pelajari. Jadi menuliskan hal yang sudah diketahui apa tentang teks atau materi yang Bapak Ibu sajikan. Terus yang ingin diketahui apa dan yang telah dipelajari apa gitu di akhir. Terus kemudian pakai yang pengatur grafis tahu, ingin, dan bagaimana. Bisa juga pakai yang ini Bapak Ibu tahu, ingin, bagaimana, lalu pelajari. Ya gitu ya, ini adalah
contoh-contoh pengatur grafis yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengetahui seberapa besar literasi dari anak-anak kita. Bisa menggunakan jenisnya berupa rantai peristiwa, bisa siklus, bisa adik simba. Adik simba itu ini singkatan ya Bapak Ibu. A apa, D itu di mana, K-nya kemana, si SS itu siapa, jadi SI itu siapa, M itu mengapa, BA itu bagaimana. Jadi melalui adik simba ini kita bisa mengidentifikasi informasi penting dengan menggunakan kata tanya. Gitu. Jadi sebuah teks sudah disajikan, setelah itu Bapak Ibu menggunakan ini, adik simba ini. Apa yang sudah kalian ketahui tentang ini, misalnya seperti itu. Di mana terjadinya proses dan sebagainya. Kenapa hal itu bisa terjadi dan sebagainya. Nah, dengan konsep adik simba ini kan membawa anak-anak untuk bisa lebih mempelajari sesuatu atau sebuah teks itu lebih mendalam. Gitu. Kemudian berpikir, berpasangan, berbagi itu juga bisa dibuat. Jadi memikirkan sebuah pertanyaan atau isu penting, kemudian bekerja secara berpasangan, setelah itu membagikan hasilnya ke semua temannya. Ini saya rasa Bapak Ibu juga ini sudah sering dilakukan ya, kalau misalnya seperti proses diskusi gitu ya, itu sudah Bapak Ibu lakukan ini. Kemudian bisa menggunakan diagram Venn, terus hubungan tanya jawab. Nah ini beberapa bentuk dari ini tadi ya Bapak Ibu ya, kaitannya dengan grafis. Ini jadi ada sampai 19 lah ya, bisa sebab akibat, bisa caption. Nah menulis caption di bawah gambar ini termasuk, jadi di dalam teks itu termasuk juga strategi yang bisa dilakukan, yang Bapak Ibu bisa lakukan. Intinya yang pengatur grafis inilah yang membantu juga sih sebenarnya. Jadi membantu atau strategi yang cocok juga untuk membawa anak itu lebih dalam mempelajari sebuah teks. Ini kemudian ini contoh yang model berupa Freire. Jadi misalnya mamalia. Itu apa sih sebenarnya mamalia? Jadi hewan yang berkembang biak dengan cara beranak. Ciri-cirinya apa aja? Ini. Lalu contohnya ini. Oh ini yang bukan contoh, ini ketikannya bisa hilang ya. Jadi ini yang bukan contoh dari mamalia, unggas, sama reptil gitu. Kemudian berikutnya ini contoh juga masih model Freire, misalnya teori saintifik. Ada pengertian, ada ciri-ciri khusus, ada contoh dan bukan contoh. Ini model Freire. Ini model question answer relationship, ini juga bisa digunakan. Terus ini hubungan tanya jawab seperti ini bentuknya. Kemudian ya nanti silahkan Bapak Ibu bisa coba explore lebih apa ya dalam. Kalau Bapak Ibu, kalau yang ini bagian kurikulum akan siap mencoba dulu, nanti baru bisa menularkan ya informasi ini. Jadi yang jelas apa yang perlu dilakukan itu adalah mengembangkan program membaca di sekolah. Lalu mengembangkan asesmen literasi di tingkat sekolah. Ini adalah sebuah cara atau trik kita untuk tadi ya sekali lagi ya Bapak Ibu ya, mendukung kegiatan literasi sekolah dan juga AKM. Ya kita mulai sedikit demi sedikit, jadi proses. Jadi apa yang perlu dilakukan lagi adalah melatihkan berbagai strategi literasi dalam pembelajaran. Kemudian menggunakan berbagai jenis teks dengan konteks bervariasi sebagai bahan pembelajaran di semua mapel. Kalau ini kita bisa lakukan, insya Allah AKM di tahun-tahun nanti selanjutnya anak-anak tidak akan merasa kesulitan lagi. Ya, ada sedikit pesan, the teaching is far more about the process than it is about the content. Jadi pembelajaran akan menjadi lebih baik apabila tahu prosesnya. Tidak langsung jadinya, tidak langsung isinya gitu ya. Jadi tetap butuh proses. Dan saya yakin Bapak Ibu
adalah luar biasa. Nanti kita bersama-sama untuk mencoba membawa anak-anak kita untuk terbiasa agar AKM itu nanti bisa dengan sendirinya nilai rata-rata dan juga progres dari sekolah jadi tahun ke tahun meningkat harus melalui sebuah proses yang panjang. Jadi tidak bisa secara Bapak Ibu langsung gitu ya, langsung hasilnya harus langsung baik, tidak. Tapi karena ini kaitannya sama kemampuan anak di dalam membaca dan juga karakter siswa, pembentukan karakter siswa, kemudian kemampuan berhitung siswa, itu semua membutuhkan proses. Tidak bisa langsung instan, langsung dengan waktu yang sesingkat-singkatnya seperti ini langsung di drill, langsung bisa menghasilkan sebuah nilai yang maksimal. Tidak, Bapak Ibu, tetapi harus melalui sebuah proses yang cukup panjang. Itu tadi sedikit pesan, keep calm and read on. Mari kita bersama-sama tetap lakukan dengan tenang, santai, tetapi harus tetap dengan mulailah untuk selalu membaca. Sekian, terima kasih dari saya untuk materinya yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan, termasuk itu adalah saya mengamanahkan pesan dari kementerian untuk memberikan informasi kepada panjenengan, dan alhamdulillah dan syukur alhamdulillah karena kebetulan saya yang ditugasi, jadi Bapak Ibu adalah yang sekolah pertama kali mendapatkan informasi terkait dengan kegiatan ini. Jadi membaca intensif dan membaca ekstensif di dalam pembelajaran. Dengan mengucap bismillah ya bersama-sama. Mudah-mudahan kita nanti bisa memfasilitasi anak didik kita untuk sampai membawa mereka lebih baik lagi literasinya. Cukup sekian, dan untuk selanjutnya saya akan coba buka diskusi tanya jawab yang terkait dengan tadi yang sudah saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan kegiatan KLS yang ada di sekolah Bapak Ibu. Nah, siapa dulu yang mau menyampaikan? Kami persilahkan. Ya, dari sekolah mana dulu yang mau menyampaikan terkait dengan kegiatan literasi, mulai dari kebiasaan, kemudian dalam proses pembelajaran, kemudian pengembangannya. Boleh langsung dinyalakan mikrofonnya. Kita diskusi berbagi bersama. Oke. Bu Sapta sudah menyalakan mikrofonnya. Silakan boleh Ibu boleh menyampaikan. Assalamualaikum Bu Lili. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari SMP 1 Toro. Siap Ibu. Ya. Bangga. Silakan Ibu berbagi. Enggak Bu, kami menyimak sudah. Insya Allah besok ini anak-anak kan sudah PTN yang 50% itu. Kemudian untuk persiapan AN memang kami sudah mengadakan pembimbingan untuk mengadakan pembimbingan untuk mengoperasikan komputernya, karena anaknya kan di desa juga mungkin belum mengenal itu. Jadi kami mengadakan pembimbingannya untuk pengoperasian alatnya. Ya, itu. Alhamdulillah anak-anak sehat. Oke. Terima kasih Bu Lili. Oke, terima kasih kembali. Ibu, kalau kaitannya sama kegiatan literasi yang sudah dilakukan Bu di sekolah Ibu. Oh iya. Ceritakan. Ya. Ini saya Pak Heri saja Bu yang Pak Heri. Oke, Pak Heri ya kurikulumnya. Ya Pak Heri. Oke, boleh. Mangga Pak Heri. Pak Heri.
Pak Heri, ditekok. Pak Heri ditekok Ibu Lili. Ditanya Bu Lili. Iya, silakan Pak Heri. Iya, Pak Heri silakan. Ya. Jadi mohon begini maaf Pak Heri, baru ya kita baru sarapan. Well, adalah. Ya, jadi begini Pak Heri, tadi di awal sudah kami sampaikan, jadi terakhir di sini kan ada sesi tanya jawab dan sharing lah ya. Literasi yang sudah dilakukan Bapak Ibu di sekolah SMP Negeri 1 Toroh itu ketika pembiasaan yang sudah dilakukan terkait dengan literasi apa, lalu pengembangan literasinya seperti apa, itu. Kemudian literasi dalam pembelajarannya yang sudah dilakukan seperti apa. Monggo. Sebelum pandemi dulu, ya sebelum ada pandemi, memang di SMP kami, di SMP 1 Toroh, itu kegiatannya terjadwal setiap hari Jumat di jam pertama, itu ada kegiatan literasi. Ya. Setiap kelas itu diberi pinjaman buku perpustakaan untuk dibaca, tetapi yang mendampingi adalah Bapak Ibu Guru mapel yang mengajar jam berikutnya. Itu setelah membaca 15 menit, terus anak-anak diminta untuk membuat resume atau ringkasan dari buku yang dibaca, kemudian diserahkan ke Bapak Ibu Guru wali kelas atau Bapak Ibu Guru Bahasa Indonesia yang mengajar di kelas tersebut. Itu yang kami lakukan di SMP 1 Toroh. Gitu, Bu. Oke, ya terima kasih. Aplaus buat SMP Negeri 1 Toroh. Baik, berikutnya silahkan yang mau berbagi informasi terkait gerakan literasi di sekolah, yang mendukung AKM juga. Ya. Oke, Bu Duminingsih, silahkan. Ibu bisa dinyalakan dulu mikrofonnya. Sudah ya? Kok tidak bisa masuk ya? Teman-teman mendengar nggak suara Bu Dumi? Tidak. Tidak, Bu. Tidak terdengar suaranya Bu Duminingsih. Oh iya, berarti sama. Ibu mikrofon, Ibu pakai laptop ya ini ya? Coba ini Bu, minta bantuan ya, mungkin speakernya kurang dibesarkan atau bagaimana? Dumi dengan bisa dibantu ya, oke. Sambil menunggu Bu Duminingsih, bisa kita lanjutkan ke yang lain. Kan yang mau menyampaikan untuk kegiatan literasi di sekolahnya atau GLS-nya. Monggo. Halo, dari SMP Kristen, SMP Muhammadiyah, SMP Godong, SMP Islam, Karangrayung, mangga. Yang mau menyampaikan? Ya, terima kasih Bu. Kami dari SMP Kristen Rawatana Toroh. Ya, mangga Pak. Terima kasih acara ini bisa berlangsung dengan baik. Khususnya akan sharing siswa-siswi kami. Nah, dengan adanya literasi ini memang adalah untuk mendorong siswa gemar baca. Namun kendalanya untuk siswa kami ini sampai saat ini membacanya masih kurang, Bu. Ini langkah-langkah apa yang harus kami lakukan? Padahal ini sudah semaksimal mungkin. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Pak. Nah, kalau seperti itu Bapak yang pernah dilakukan Pak, ya mungkin pembiasaan yang mendukung literasi yang pernah dilakukan sudah pernah
membuat pembiasaan. Misal seperti yang tadi yang dari sekolah SMP 1 Toro, misalnya 15 menit sebelum pembelajaran diajak dulu membaca. Boleh membaca buku teks berupa cerita ataunya. Kemudian atau pengembangan, misalnya dilakukan kunjung wajib di perpus, seperti itu. Apa Bapak dilakukan strategi itu atau cara-cara itu untuk SMP Kristen? Iya Bu, sudah. Tapi untuk anak mungkin dorongan hatinya itu memang belum semaksimal seperti harapan kami. Kan sebenarnya Bapak Ibu juga mendorong membaca. Misalnya adalah untuk disering-sering baca, misalnya kalimat ini coba baca. Padahal itu sudah berulang-ulang, tapi ternyata sampai saat ini ibaratnya ya masih ibarat mesin tuh ya masih agak lambat begitu Bu. Nah, itu mungkin kalau di rumah ya bagaimana orang tua. Ya Bu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kembali buat SMP Kristen Putra Wacana dulu Bapak Ibu. Jadi intinya memang kita butuh proses ya Bapak Ibu semuanya, seperti yang saya katakan tadi. Jadi kita semua tetap harus butuh proses, dan proses itu tetap harus membutuhkan waktu yang cukup panjang, karena memang kebiasaan yang sudah membudaya, di mana anak susah untuk mau membaca. Nah ini kita ubah membudayanya itu sekarang membudaya di mana anak itu mau membaca. Yang tadinya awal itu susah banget kalau diminta membaca, susah. Nah, nanti dengan cara melalui kegiatan pembelajaran, dengan pengembangan, dan juga dengan cara yang tadi Bapak Ibu sampaikan juga, atau dengan cara ada tingkatan tadi Bapak Ibu ya, melalui pembelajaran, kemudian pengembangan juga di satuan pendidikan untuk kegiatan literasi itu, insya Allah dengan proses lah, dan akan kita mulai sejak dini, nanti bisa merubah kebiasaan anak yang belum mau untuk lebih membaca baik intensif maupun ekstensif gitu ya. Intinya Bapak Ibu membaca intensif itu membaca yang bersama dengan Bapak Ibu melakukan pembelajaran, itu intensif. Jadi membaca sungguh-sungguh terkait dengan pembelajaran. Nah, kalau yang membaca di luar proses pembelajaran seperti yang tadi dilakukan di sekolah misalnya, itu kan di luar pembelajaran, itu adalah membaca ekstensif. Jadi membaca untuk sekedar bersenang-senang, untuk sekedar meningkatkan bakatnya gitu ya. Jadi yang kaitannya jadi untuk materi teks yang dibaca karena untuk bersenang-senang, maka bisa boleh buku cerita, boleh buku novel, buku komik seperti itu, karena membaca yang ekstensif itu adalah membaca di mana dia mendukung kegiatan untuk yang intra. Itu jadi di pelajaran. Itu Pak Marco dan yang lain nanti kita akan coba. Terima kasih Bu. Iya. Baik, silakan untuk Bu Dumi masih bermasalah ya. Ini di sini ada Bu Bekti deh. Bu Bekti dari tahun bisa mewakili. Bu Dumi tadi sudah siap tetapi mikrofonnya tidak bisa nyala. Mangga Bu Bekti dari Tawang Harjo 2 bisa mewakili. Mikrofonnya bisa dinyalakan dulu Ibu. Ya, di bawah itu ada gambar mic, diklik aja. Di on kan ya, di bawah ada gambar. Oke. Terima kasih Bu Lili mewakili. Ya, sama-sama. Tadi kelihatannya kan error kan ya. Iya. Kami dari SMP 2 Tawang Harjo sebelum pandemi itu sudah melaksanakan yang pertama seperti dari SMP Negeri 1 Toro tadi, anak-anak diberi buku, terus pagi sebelum
pelajaran dimulai, sekitar 15 menit anak-anak disuruh membaca, kemudian hasilnya dirangkum, ditulis di buku tulis, kemudian nanti dikumpulkan. Kemudian karena seperti itu kelihatannya anak-anak tidak efektif, buku banyak yang kadang lupa tidak dibawa. Dalam rangka mengenalkan siswa perpustakaan, kami membuat program setiap hari itu secara terjadwal masuk ke perpustakaan. Sehingga anak-anak secara bergantian pada jam pelajaran, anak-anak kita masukkan ke perpus yang mendampingi guru yang mengajar pada jam itu. Terus hasilnya anak-anak nanti disuruh membaca seadanya, mau pinjam, mau membaca buku cerita, buku pelajaran, terserah mereka. Pak Hartono, mohon maaf, berhenti berbagi dulu Pak Hartono. Mungkin keklik tadi. Pak Hartono keliru share. Oke. Jadi klik aja Pak Hartono di situ, klik berhenti berbagi Pak Hartono. Itu di atas sendiri. Oke, udah. Mangga. Oke. Saya ulangi Bu Lili. Ya, mangga. Oke. Untuk yang program yang pertama seperti SMP 1 Toroh tadi, untuk yang kedua kami dalam rangka mengenalkan perpustakaan kepada siswa, anak-anak secara terjadwal masuk ke perpustakaan. Sesuai jam pelajaran, nanti yang mendampingi Bapak Ibu guru yang mengajar pada saat itu. Nah, anak-anak kita suruh membaca selama 2 jam pelajaran itu, memilih bacaan yang disukai mereka. Seperti itu secara bergantian. Nah, tetapi selama pandemi ini kami belum bisa melaksanakan itu. Sampun Bu Lili. Oke. Kalau selama proses pembelajaran, Ibu sendiri mengajar mapel apa, Ibu? Saya mengajar matematika. Nah, di matematik, Ibu sudah pernah melaksanakan kegiatan literasi atau mengintegrasikan literasinya ketika Ibu mengajar matematika, misalnya seperti apa? Atau teks multimoda yang Ibu? Ya, misalkan pernah itu kita pada saat statistika, anak kita keluar disuruh menghitung motor yang lewat di depan sekolahan untuk menghitung nanti yang keluar itu motor merek apa saja, terus yang paling banyak itu merek apa, Honda atau Yamaha, seperti itu. Oke, jadi ya, teks multimodalnya audio bukan ini visual ya, melihat secara langsung ya. Jadi berupa indera penglihat gitu ya, secara langsung. Oke, terus baik Bapak Ibu berikan aplaus buat SMP Tawang Harjo 2 untuk diskusi sharingnya. Baik, berikutnya barangkali ini lagi yuk Bapak Ibu sekolah yang belum yuk. Mana dulu yang mau menyampaikan? Pak Raja, mana ini? Pak Raja Harta tadi dia menyalakan mikrofonnya. Ya, Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Silakan. Dari SMP Muhammadiyah Geyer, Bu. Siap, mangga. Ini program literasi itu di SMP Muhammadiyah Geyer waktu masih tatap muka sudah dijalankan, namun tidak efektif. Karena kendalanya itu mungkin yang kami alami bahwa petugasnya itu yang mengurus itu kurang. Nah, akhirnya diadakan literasi oleh guru yang mengajar pagi itu per kelas. Jadi sebelum pelajaran dimulai itu diadakan literasi karena sesuai dengan RPP yang ada itu pastinya seperti itu, literasi dulu. Itu yang dihadapi kendala untuk SMP Muhammadiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, itu kendala dan juga yang pernah dilakukan ya Pak ya. Tapi yang jelas tetap semangat saja Pak. Jadi nanti kita coba lagi kalau ini setelah ini nanti insya Allah sudah mulai tatap muka meskipun terbatas juga
kita berdoa semua sekolah menginginkan kita semua segera tatap muka. Jadi nanti biar Bapak Ibu bisa literasinya kita bisa mengawal kegiatan literasi siswa kita secara langsung gitu ya. Meskipun kalau daring pun juga kita sudah meminta anak-anak untuk berliterasi sendiri ya, bahkan membaca sendiri, belajar sendiri gitu iya. Tetapi kita tidak bisa mengawal secara langsung. Baik, lagi yang sampai mana ini yang mau menyampaikan? Dari Godong boleh. Oh, Bu Dumi mau menambahkan. Ya, boleh Bu. Ya. Mbak Bu. Oh, udah bisa ini. Oke. Ya, ini sekedar sharing ya, teman-teman. Iya. Baik. Tadi Pak Margu dari SMP Kristen tadi menyampaikan sedikit kendala di sekolahannya. Itu tidak berbeda dengan di SMP 2 Tawangharjo, Bapak Ibu. Ya, kalau di SMP 2 Tawangharjo itu untuk literasi sebelum pandemi, tentunya sebelum saya dulu bertugas di sana, karena saya bertugas itu Januari, kemudian Maret dilanda pandemi. Nah, dari cerita teman yang Bapak Ibu guru di SMP 2 Tawangharjo itu konon sebelum pandemi itu untuk literasi, kegiatan literasi di SMP 2 Tawangharjo itu ada terjadwal kunjungan perpustakaan Bapak Ibu. Jadi 1 minggu sekali itu ada kunjungan kelas ke perpustakaan. Itu yang didampingi oleh Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas itu. Nah, selain itu juga ada 15 menit awal membaca. Itu. Nah, untuk saat ini di era PTM terbatas ini, kegiatan yang dilaksanakan di SMP 2 Tawangharjo itu untuk literasi difokuskan pengenalan soal-soal AKM, Bapak Ibu. Jadi kita tahu bahwa soal AKM itu sangat asing dan sangat sulit. Jangankan soal yang hot begitu nggih. Murid kami itu soal yang plek-jiblek saja harus dijelaskan dengan dua bahasa. Apalagi untuk memahami soal AKM yang seperti itu. Nah, sehingga waktu PTM ini lebih kami optimalkan untuk pengenalan soal-soal AKM. Lumayan di setiap mapel itu raketang, bahasa Jawanya raketang 2 soal itu menganalisis soal itu dan mengenalkan bagaimana menyikapi soal kalau bertemu soal seperti itu gitu. Nah, berkaitan dengan AKM di SMP 2 Tawangharjo untuk anak-anak kelas 8 itu selain dikenalkan soal juga seperti Bu Sapta tadi dikenalkan menggunakan alatnya. Jadi menggunakan alatnya diajari dibuka cara membukanya lewat pusmenjar itu. Alhamdulillah sudah. Kemudian untuk kendala di sekolah kami, Bu Lili, itu ada beberapa anak, di setiap angkatan itu minimal 2 anak itu yang mungkin bisa dimasukkan kategori berkebutuhan khusus. Dalam hal ini slow learner. Jadi melihat ciri-ciri itu kami menyebutnya slow learner begitu. Karena apa? Ada anak yang diajak bicara itu saja enggak nyambung. Kemudian kemarin PTS itu juga hanya bisa menulis namanya itu sendiri saja hafalan. Itu. Nah, langkah yang kami ambil dulu sebelum pandemik itu ada guru yang telaten ngajari kata per kata, huruf per huruf. Itu. Namun sayang guru yang kemarin telaten mengajari itu kemarin Allah memanggil lantaran COVID.
Nah, untuk kedepannya ini nanti juga itu masalah bagi kami. Namun karena adanya memang seperti itu, kenyataannya seperti itu, ya kami jalani saja. Yang jelas kami tidak mungkin menolak murid, gitu. Walaupun ada yang seperti itu. Itu tadi sekedar sharing dari SMP 2 Tawangharjo tentang yang berkaitan dengan literasi dan AKM. Demikian Bu Lili dan teman-teman semuanya, insya Allah kami tetap semangat. Begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih sekali, berikan aplaus yang luar biasa buat informasinya, sharingnya. SMP Negeri 2 Tawangharjo. Jadi baik Bu Duminingsih, memang kita harus bisa apa ya, menyelami anak-anak kita. Jadi karakternya berbeda-beda. Jadi mungkin di Tawangharjo seperti itu. Kemudian di Godong, di Karangkrayung, di Toroh, mungkin hampir ada yang sebagian sama, tapi mungkin juga ada yang berbeda. Nah, langkah-langkah yang Bapak Ibu lakukan pastinya akan menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nah, yang tadi Bu Dumi sampaikan terkait dengan bagaimana untuk memfasilitasi, mencoba anak-anak di awal-awal apa ya, tatap muka ini ya, diajak untuk menganalisis soal-soal AKM. Nah, itu untuk semua siswa kah ataukah yang hanya kelas 8 atau bagaimana Ibu? Yang tadi diajak mencoba berliterasi terkait soal AKM? Hanya kelas 8, Lili. Hanya Oke. kelas 8, karena kita kan mengingat waktunya sangat pendek. Oke. Itu yang akan kita efektifkan begitu. Iya, baik. Ya, jadi pengenalan ya, Bapak Ibu. Oke, pengenalan untuk soal-soal yang nanti apa namanya mendukung ANBK nanti, terutama di AKM. Ya, intinya memang soal yang muncul di AKM, sambal-sambal yang sudah ada itu adalah memang banyak yang seperti tadi di awal ya, macamnya. Kalau literasi membaca pastinya ada yang berupa konteks, ada yang berupa kognitif, dan itu dari soal-soal yang berupa literasi membaca. Kalau literasi numerasi berarti terkait dengan berhitung. Nah, kenapa dimulai dari saat inilah mari kita bersama-sama melakukan sebuah kegiatan yang mendukung gerakan literasi sekolah. Agar apa? Agar nanti ke depannya anak-anak itu sudah terbiasa menghadapi soal yang tadi terkait dengan AKM. Artinya bacaan-bacaan panjang, mencoba melakukan sebuah teks, mencoba membuat inferensi, mencoba membuat ide-ide pokok, mencoba membuat kata-kata kunci yang tersirat di dalam bacaan sampai dia bisa menganalisis, mensintesis. Nah, jadi sebenarnya itu nanti lambat laun yang butuh cukup panjang, tadi sudah saya juga tegaskan di akhir pesannya, kita perlu proses di mana nanti kita akan mampu membawa atau memfasilitasi membawa anak kita itu nanti AKM ke depannya sudah hal yang biasa. Nah, menuju pembiasaan sampai ke pembudayaan gitu ya. Sampai membudaya itu butuh waktu yang memang panjang. Mari kita semuanya Bapak Ibu ya kita mulai sedikit demi sedikit. Intinya nanti mudah-mudahan literasi ini tetap lambat laun bisa sedikit perubahan gitu Bapak Ibu. Oke, kita bisa mendengarkan lagi ini yang belum muncul Pak Amin kayaknya. Pak Amin ini apalagi orang bahasa ya, ini mungkin sudah banyak sekali pengalamannya juga terkait dengan literasi yang mungkin sudah di di ini Bapak Ibu dari Godong 3 sudah biasa. Iya, ditunggu-tunggu nih Pak Amin ya. Jadi pengalamannya bagaimana nih literasi di SMP 3 Godong? Pak Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, mohon maaf ada beberapa kegiatan yang kami lakukan hari ini sehingga di sini setengah hati, Ibu.
tidak bisa saya karena Baik, kemarin baik. sebelum Bu Lili meng-share ini kami sudah terlanjur mengumpulkan Bapak Ibu guru terkait dengan hasil sosialisasi yang kemarin. Sementara hari Senin besok kaitannya di MKKS, sehingga tadi menyiapkan itu. Sementara Bapak Ibu guru baru selesai, maaf untuk tempat kami baru PTM, pembelajaran tatap muka, baru penilaian tengah semester Bapak Ibu. Karena kemarin belum sempat bisa PTM, baru PJJ, sementara PJJ itu hanya sebagian kecil siswa yang bisa ikut, sehingga perlu tatap muka dulu baru nanti dievaluasi. Terkait dengan gerakan literasi Bapak Ibu, mungkin siswa di tempat kami hampir sama di sekolah pinggiran, rata-rata daya dukungnya memang rendah semua. Hanya saja dari segi psikologis memang anak-anak yang macam ini adalah perlu semacam motivasi. Yang pernah kami lakukan dalam rangka memotivasi, ini anak diberikan semacam reward, dari sekolah mungkin ada semacam kegiatan wajib kunjung perpus, kemudian dari pihak perpus mendata siapa-siapa sajakah yang siswa yang dari segi keaktifan rajin datang ke perpus. Kemudian juga ada semacam sinopsis yang bisa dikumpulkan dari pihak perpus. Biasanya di akhir tahun sebelum pandemi ini ada masing-masing tingkatan itu ada 3 siswa yang diberikan penghargaan. Naik di atas panggung, diberikan penghargaan berupa giat melakukan kegiatan literasi yang terkait dengan perpus, sehingga kami pandang bahwa penghargaan ini adalah sebagai bentuk motivasi terhadap siswa. Siswa akan merasa bangga meski hadiahnya tidak seberapa, tapi itu adalah bermakna. Yang kedua Bapak dan Ibu, kaitannya dengan jumlah koleksi yang ada di perpus, itu perlu juga ada semacam perhatian, di samping bersumber dari BOS juga ada sumber dari yang lain. Pernah dari sumber yang lain kami tawarkan kepada Ibu Wali untuk bisa diteruskan ke anak-anak, misalnya setiap kenaikan kelas atau siswa yang lulus, itu siswa memberikan semacam kenang-kenangan berupa buku, itu bagaimana? Pernah dicoba berupa buku, tapi hasilnya ini kurang bisa maksimal. Buku yang terkumpul ini buku-buku rata-rata buku yang lama atau anak membelinya sembarang. Terus pada tahun berikutnya sampai saat ini tuh diganti, istilahnya buku yang dibeli anak itu seharga berapa, misalnya 15.000 atau 20.000, sehingga ketika anak mau naik kelas, ibaratnya adalah memberikan semacam syukuran bisa atau kenang-kenangan bisa yang diwujudkan dalam rangka pengembangan perpustakaan. Hanya saja buku itu dikoordinasi oleh Bapak Ibu Wali kelas. Setelah terkumpul, nanti Bapak Ibu kelas yang membelanjakan buku tersebut baru diserahkan di perpus. Bahkan setelah ada gerakan pojok literasi, bahwa buku itu adalah menjadi milik kelas yang dipajang di pojok kelas setiap kelas. Itu dalam rangka memperkaya sumber bacaan yang ada di perpus. Mungkin yang lain mungkin juga sama, kami ikut. Itu yang kami lakukan di sini, barangkali juga bisa diterapkan di sekolah yang lain. Itu kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun? Terima kasih Pak Amin, berikan aplaus buat SMP Negeri 3 Godong terkait dengan pengalamannya, apa yang tadi sudah disampaikan, dengan pengembangan literasi, kemudian
juga terkait dengan pembiasaan yang dilakukan, dan juga untuk proses pembelajarannya nanti untuk Bapak Ibu gurunya semuanya nggih, Bapak Ibu nanti dari kurikulum dan juga Bapak Kepala Sekolah mencoba ingin nanti ketika supervisi begitu sambil menyampaikan pesan ini ya. Tadi pembelajaran tetap harus bisa mengintegrasikan literasi meskipun dengan moda yang Bapak Ibu pilih sesuai dengan materi. Jadi tadi modanya banyak sekali, bisa silahkan disesuaikan masing-masing. Yang jelas literasi dalam pembelajaran harus tetap harus dimulai gitu ya, dan biar anak-anak terbiasa ke depannya. Jadi dengan cara 3 tadi, dengan pembiasaan, dengan pengembangan yang dilakukan di sekolah dan juga dengan Bapak Ibu bersama saat pembelajaran. Ya, ini masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Bapak Ibu, ada lagi yang mau menyampaikan? Mungkin dari SMP Islam Karangrayung atau dari SMP Satap? Mangga. Masih ada waktu, kita nanti akhiri pukul 11. Dan untuk daftar hadir sudah saya share di kolom chat, bisa di copy atau langsung diklik aja untuk daftar hadirnya, bisa diisi. Ada lagi Bapak Ibu yang mau sharing lagi dengan literasi yang sudah dilaksanakan dan AKM ya, sekaligus ya untuk ANBK insya Allah yang akan dilaksanakan tanggal. Bapak Ibu sudah final ya untuk teknisnya yang Pak Hartono dan 4 gerobokan yang kemarin statusnya dan menumpangnya itu malah sampai di Tanggung Harjo 2 sudah saya minta untuk diubah sama Mas Edi. Alhamdulillah sudah bisa berpindah ya Pak Hartono ya. Ya. Oke. Ya. Oh ya Pak. Jadi untuk Bapak Ibu semuanya yang dari SMP yang lain, untuk ANBK bagaimana progresnya? Adakah kendala Bapak Ibu? Mungkin tambahan sedikit Bu Lili. Ya, mari Pak, silakan. Yeah. Kaitannya dengan UNBK Bapak Ibu, setelah sosialisasi kemarin, untuk 1 minggu ke depan, ibaratnya kan ANBK ini akan memotret ini. Siswa kita akan dipotret. Nah, oleh karena itu kami tadi hasil rapat untuk memberikan tugas kepada Bapak Ibu guru bahasa Indonesia dan juga matematika dalam 1 minggu ke depan pembelajaran tatap muka ini tidak ada shift. Yang shift adalah shift peserta yang masuk dalam daftar nominasi AKM utama dan cadangan itu masuk terus dalam 1 minggu ini. Sementara yang lain karena masih ada separuh ini jumlahnya 100, yang separuh masuk daftar, yang separuh tidak. Yang lain nanti diberikan pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk khusus kelas 8. Ya. Siap. Ini maksudnya ibaratnya akan difoto, Bapak Ibu guru ini kan memberikan perintah suruh raup atau suruh medai supaya apa? Supaya nanti fotonya rada pantes nih. Supaya fotonya rada pantes, orang rambutnya sing kedawan ya dipotong, artinya ngitung piro ping piro kok ora pati iso lah. Dengan 1 minggu ini mudah-mudahan sedikit memberikan kontribusi. Karena apa? Karena kita tahu bahwa siswa yang kelas 8 ini kan baru masuk 2 minggu ini. 1 tahun kemarin itu kan ibaratnya tidak pernah bertemu dengan kita. Tahu-tahu ada AKM. Oleh karena itu ya meski tidak maksimal, tapi ini yang bisa kita perbuat dalam mudah-mudahan ya yang lain bisa mensikapi sesuai dengan kondisi masing-masing. Itu terkaitannya dengan persiapan AKM yang akan dilakukan tanggal 4-5 yang akan datang. Oke. Terima kasih masukannya Pak Amin. Jadi saling menyemangati Bapak Ibu semuanya, G. Jadi bagaimana kita menyiapkan teknisnya dan bagaimana menyiapkan siswanya. Artinya paling tidak anak-anak sudah tahu. Jadi besok tanggal sekian sampai sekian kita melaksanakan ANBK dan perlu juga disampaikan bahwa bukan terus artinya biar anak nggak takut gitu ya, ditenangkan aja, tetap berusaha, tetap dibaca-baca sampel-sampel soalnya,
Artinya tidak terus bikin anak takut. ANBK bukan seperti UN gitu, intinya seperti itu biar tahu jadi tujuan fungsi untuk yang ANBK itu seperti apa. Jadi berbeda dengan UN. Yang jelas kalau untuk persiapan membiasakan mereka membaca tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Kemudian yang kemarin Pak Hartono, apakah sudah ditindaklanjuti siswanya sudah untuk hadir yang kelas 8? Sudah disosialisasi? Satap 4? Mikrofonnya Pak. Oh enggak nyala juga ya, enggak terdengar ya. Kok tidak terdengar ya Pak ya? Mungkin apa ini? Tadi Mam Duminingsih sudah bisa ini pakai headset mungkin ya. Harus pakai headset itu Pak kayaknya. Ya, yang penting siswanya sudah diminta hadir. Oke, ya. Jadi jangan sampai terlambat menginformasikan. Ya, terima kasih ya Pak Hartono. Jadi dan semuanya, teman-teman semuanya, insya Allah untuk AN sudah dipersiapkan dengan baik. Tinggal kita memantapkan saja segala sesuatunya yang dibutuhkan seperti tadi yang disampaikan Pak Amin, karena dipotret, difoto ya gitu ya. Oke, jadi meskipun ini adalah awal kita melaksanakan AKM, nanti yang terpenting adalah Bapak Ibu sudah berusaha. Apapun itu nanti hasilnya enggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Nanti yang terpenting progresnya untuk tahun yang akan datang Bapak Ibu sudah. Nah, peningkatan yang akan datang itulah yang dinilai sebagai status untuk prestasi sekolahnya, satuan pendidikan. Karena ini adalah data tetap kita tadi seperti disampaikan Pak Amin dan yang lain tetap kita usahakan, kita kondisikan baik teknis maupun apapun yang ada yang dibutuhkan tetap kita maksimalkan. Seperti itu nggih. Ada lagi yang mau menambahkan? Bapak Ibu ada lagi yang mau menambahkan atau mau bertanya atau mau sharing atau barangkali ada kendala apa, bisa mumpung kita berkumpul bersama ini. Jadi bisa saling tukar pengalaman, berbagi dan sebagainya. Baik, Bu Dumi silahkan. Bentar, mana tadi? Iya. Sekedar sharing Bu Lili Nggih. dan teman-teman yang lain. Ini kayaknya ternyata asik ya. Ngobrol asik. Iya. Ya, cuma saya itu kalau sudah buka laptop terus nggak nyambung, gugup dan gagap. Iya. Ternyata kalau sudah sharing begini itu ternyata asik. Asik. Harapan ini sekedar harapan. Iya. Nanti di lain waktu mungkin dengan tema yang berbeda itu bisalah Sekolah Binaan Bu Lili ini mengadakan pertemuan seperti ini. Betul, iya. Dan mungkin bukan hanya kepala sekolah tapi kurikulum juga diikutkan. Terus nanti Bu Lili ada ide-ide apa, teman-teman yang lain punya ide apa, dan kita saling berbagi solusi. Ternyata asik juga. Iya. Ya, hitung-hitung biar kita itu nggak gaptek. Iya. Jadi latihan ngomong di depan kamera. Ya, iya betul. Kan kalau lingkupnya sedikit gini nggak malu, agak nggak pati malu gitu. Iya, belajar ya, Mam. Belajar. Terus nanti ternyata kita sharing sekolah saya seperti ini, sekolah Pak Margo seperti itu, sekolahnya Pak Amin keren, begitu. Nah, nanti kita Mehmet sawah Bu. Nah, dia bisa hitung-hitung gini, oh ternyata Pak Amin lama nggak ketemu sekarang udah gemuk ya. Iya, bisa silaturahim intinya. Iya, silaturahim ternyata memang ini dampak positif pandemik luar biasa. Iya. Orang ini di sini banyunya cocok kok Bu, minumannya cocok. Gitu ya. Ya cuma gagap-gagap sedikit kalau tadi kok suaranya nggak keluar terus teriak-teriak. Yang ini kitanya seneng, tapi yang di belakang layar itu yang sebel. Enggak, malah nggak apa-apa. Iya, soalnya maklum ini sudah premanula itu loh, pramanula.
Nggak apa-apa, yang penting semangat belajar ya. Insya Allah. Pengalaman ya. Terima kasih Bu Lili Iya. dan teman-teman Iya. semuanya. Iya, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih masukannya Ibu. Jadi memang ini adalah saya coba pra-awal. Jadi ketika saya ingin menyampaikan informasi yang secepatnya, mengingat waktu dan juga dari Bapak Ibu sendiri kepentingannya juga banyak, begitu juga saya. Jadi sarana daring inilah yang paling tepat untuk kita bisa berdiskusi bersama. Saya juga menginginkan pertemuan bersama dari semua sekolah bina saya, bisa saling sharing, bisa saling diskusi, saling bisa berbagi, melengkapi satu dengan yang lain. Jadi dengan tujuan yang sama, kita akan berjalan bersama-sama gitu. Jadi untuk kedepannya saya juga terkait dengan habis ini ada agenda penting juga terkait dengan penilaian kinerja. Saya akan memantapkan terkait dengan para asesor yang ada di sekolah. Insya Allah nanti akan kita jadwalkan terkait dengan dan persiapan penilaian kinerja guru dan para asesor yang ada di sekolah binaan saya. Itu agenda berikutnya, Mam. Jadi memang saya sengaja saya coba mulai deh gitu. Jadi kalau kita mulai dari ya ternyata begini gitu. Jadi dan dengan banyak jadi dengan banyaknya kebutuhan kita bersama, maka kita nanti sewaktu-waktu kita seakan-akan kalau misalnya butuh langsung buka secara vikon atau daring. Ya, demikian. Terima kasih semuanya untuk masukannya, dan apabila memang sudah tidak ada lagi yang mau menyampaikan segala sesuatunya terkait dengan persiapan ANBK dan yang lainnya, terkait dengan literasi juga, yang terpenting adalah Bapak Ibu sekali lagi closing statement. Jadi Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Bapak Raja Harta telah mengangkat tangan. Sebelum saya closing. Baik, ada yang mau disampaikan Bapak? Silahkan, mangga. Halo, Pak. Ibu Murni juga, mangga. Iya, Bu Murni mau menyampaikan. Putus-putus, tidak jelas. Putus-putus, tidak jelas. Berarti sinyal di sana ya, Pak ya. Ibu Murni dari Wali Songo mau menyampaikan sesuatu kah? Ibu Murni? Halo, kan tadi angkat tangan ya? Oke. Baik, tidak ada lagi yang mau disampaikan ya Bapak Ibu. Ibu Murni, mau menyampaikan apa Ibu? Atau mau bertanya ataukah apa ini? Dengarkan suaranya Bu Murni. Halo? Mikrofonnya dinyalakan dulu sebelum saya tutup. Barangkali mau disampaikan apa ini? Halo, tidak terdengar ya. Bu Murni tadi masuk sama Pak siapa gitu karena Pak Mukhtar ada acara. Baik, nanti kalau misalnya ini terhubung, enggak apa-apa, nanti bisa menghubungi saya melalui WA aja. Oke. Jadi Bapak Ibu sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih banget dari semuanya sekolah bina saya, Bapak Kepala Sekolah dan juga Wakil Kurikulum atau PKS Kurikulum yang telah hadir di sesi diskusi bersama kita di ini. Kemudian mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa untuk kita semuanya. Salam sehat dan sukses selalu buat panjenengan semuanya Bapak Ibu, agar bisa mendampingi anak-anak didik kita dengan baik, melangsungkan kegiatan proses pembelajaran juga dengan baik, tetap semangat, dan untuk ANBK nanti mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Ya, jadi sekian dulu dari saya dan mohon maaf ada sedikit juga trouble slide yang nggak mau jalan, tapi semua bisa tersiasati dengan baik, bahkan keluar masuk. Itulah keindahan kita kalau kita secara daring ya Bapak Ibu. Jadi Mam Dumi, Ningsih dan yang lain jangan takut, nggak apa-apa. Memang kadang suara nggak bisa keluar, kadang apa gitu. Itu ininya. Jadi dengan cara itu nanti kita ke depan, caranya begini gitu. Sudah bisa mengatasi dengan baik. Baik, sekali lagi terima kasih ya Bapak Ibu semuanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali. Selamat Malam. malam. Ya.